Sesuatu yang cuma ada di mana? Di otak saja, tapi tidak ada dalam kenyataan. Ya. Secara kenyataan dia bukan sesuatu yang ada. Tapi secara pikiran dia sesuatu yang bisa didiskusikan, bisa dipikirkan. Gitu. Itulah salah satunya. Contohnya, manusia tuh ada nggak di luar pikiran kita? Ada nggak manusia? Ada nggak manusia di luar pikiran kita? Manusia. Nah sebenarnya nggak ada. Jangan kaget ya. Yang ada tuh Fajri, Abil, Ustazah Lili, Syekh Rafiq. Itu yang ada. Adapun manusia mana? Tunjuk mana manusia? Manusia itu suatu konsep yang ada dalam pikiran. Yang ada dalam kenyataan sebenarnya bukan inilah makhluk manusia. Maksudnya dialah manusia gitu. Enggak gitu, enggak ada kan? Yang ada adalah satuan dari manusia. Ada manusia sendiri enggak ada dalam kenyataan. Ghairu mawjudin fil kharij. Memang itu tabiat dari hal-hal universal. Hal-hal universal itu tidak ada di kenyataan. Enggak ada. Sapi ada nggak dalam kenyataan? Sapi yang universal ya? Nggak ada. Yang ada sapi A mungkin namanya apa gitu, sapi B Selamat apa B apa. Ada sapi yang namanya Selamat nggih di Kasunanan sebelah. Itu aja. Adapun sapi nggak ada dalam kenyataan. Ada hanya dalam apa? Pikiran saja. Ghair mawjudin fil kharij. Bisa dipahami nih? Nah, itulah. Jadi pada akhirnya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan tidak ada bersama Allah sesuatu pun, nggak ada. Semuanya didahului ketiadaan selain Allah ya. Kita boleh lagi. Ini di kitab As-Safadiyah. Wa amma ma yadhkuruhu katsirun min ahlil kalam an ahlil milali al-muslimin wal yahudi wan nasara annallaha lam yazal mu'attalan la yatakallamu wa la yaf'alu syai'an. Ada mutakalim yang memang bilang begitu, enggak semuanya. Summa hadatsa ma hadatsa min kalamin wa maf'ulatin bi ghairi sababin hadits fa hadza qaulun lam yantiq bihi syai'un min kutubillah lal Qur'an wal Taurat wal Injil wal Zabur wala nuqila hadza an ahli min anbiya'illahi wala qalahu ahadun minas sahabah ashabun nabiyina sallallahu alaihi wasallam wala tabi'ina lahum bi ihsanin walakin alladzi nataqat bihil kutubu war rusulu anallaha khaliqu kulli syai'in fama siwa Allahi minal aflaki wal malaikati wa ghairi dzalika makhluqun wa muhdatsun kainun ba'da alam yakun masbuqun bi adami nafsihi wa laysa ma'allahi syai'un qadimun. Enggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala kana Allah sebagaimana kata Muhammad kana Allah wala syai'a ghairuhu. Allah ada awalnya nih. Dan selain Allah tidak ada. Jadi yang qadim, zat yang qadim cuma berapa? Cuma satu, itulah tauhid. Salah satu makna tauhid adalah itu aja. Lanjut ya. Oke. Daiman bilantiha. Allah selalu ada. Tanpa ada akhir. La yafna wa la yabid. Tidak fana, tidak juga apa? Binasa. La yafna kata Imam Mangkubars An-Nasiri, la yatalasya zatuhu. Zat Allah tidak sirna sedikit demi sedikit. Memang Allah tunggal. Gimana bisa sedikit demi sedikit tuh nggak ada, nggak bisa. Jadi zat Allah tidak akan hilang. La yafna, la yadhabu, la yadhi, la yatalasya zatuhu. Zat Allah tidak akan hilang. Wala yabid artinya la tabtulu hayatuhu, tidak akan hilang hidupnya Allah, tidak akan mati. Jadi la yafna, tidak akan zat Allah hilang. Dan wala yabid tidak akan, jadi zat Allah masih ada tapi mati. Itu dua-duanya enggak mungkin. Allah hayyun qayyum. Di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal akhiru wal awwalu wal akhir. Lanjut. Setelah siapa tadi?
Sarifai siapa? Hafal nggak presensinya? Lanjut. Ya. Oke, sebentar dulu. Ya. Jadi wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Ini makna ucapan generasi as-salafus saleh, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini kalimat emas ya. Disepakati oleh umat Islam. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Makanya la yakunu illa ma yuridu. Tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Tapi kehendak di sini jangan selalu difahami sama dengan Allah Subhanahu wa taala ridho. Jangan selalu difahami Allah apa? Ridho. Jadi ada kehendak, disilakan masyiah atau irodah, dan ada apa? Ridho. Berikut perbandingannya. Abu Bakar beriman. Ini skenario pertama. Abu Bakar beriman. Skenario kedua, Abu Bakar kafir. Skenario ketiga, Abu Lahab beriman. Skenario keempat berarti apa? Abu Lahab kafir. Ini konsep penting ya, penting banget. Ya, membedakan antara kehendak dengan ridho. Kehendak, ini kehendak Allah ya. Kehendak Allah dengan ridho Allah. Kita bikin tabel nggak? Nah, skenario pertama, Abu Bakar beriman. Allah menghendaki nggak? Ingat nih. Hati-hati, kata kehendak di sini tidak selalu sama dengan setuju atau ridho, okay? Hati-hati, penting. Kehendak di sini itu cuma menghendaki terjadi saja. Nah. Abu Bakar beriman, Allah menghendaki nggak? Menghendaki. Apa buktinya menghendaki? Bukti Allah menghendaki, buktinya itu terjadi dalam kenyataan. Allah ridho nggak? Ridho Abu Bakar beriman. Nah, bukti Allah ridho itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai wahyu atau sesuai perintah larangan Allah. Jadi checklist. Oke, Abu Bakar kafir sesuai kehendak Allah nggak? Enggak. Abu Bakar kafir. Kita lihat sejarah aja. Ini bicara Abu Bakar beneran, nama orang beneran, ya, bukan ayahnya Kiai Dahlan. Abu Bakar beneran. Pun ayahnya Kiai Dahlan juga nggak kafir, beriman kan? Jadi tidak terjadi berarti Allah menghendaki nggak? Enggak. Allah ridho nggak Abu Bakar kafir? Enggak ridho. Apa buktinya?
Apa buktinya Allah nggak ridho? Karena nggak sesuai wahyu, kan Allah suruh wala yarda libadil kufur. Allah tidak ridho namanya kafir. Ya. Oke, Abu Bakar beriman. Allah menghendaki nggak Abu Bakar beriman? Enggak. Apa buktinya? Tidak terjadi dalam kenyataan. Tapi Allah ridho nggak Abu Lahab beriman? Apa buktinya? Apa buktinya? Sesuai dengan perintah larangan, sesuai dengan Al-Quran. Ya. Abu Lahab kafir, sesuai dengan kehendak Allah nggak? Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena terjadi. Tapi sesuai nggak dengan ridhonya Allah? Enggak. Kenapa? Karena tidak cocok dengan perintah wahyu. Ini 4 skenario yang seluruh kejadian di alam semesta itu bisa dimasukkan ke dalam sini. Ya, artinya tidak semua yang Allah kehendaki terjadi itu Allah ridhoi. Nanti kenapanya ntar ada di tengah-tengah matan nanti. Tapi pahamin dulu konsepnya. Allah Subhanahu wa taala melakukan yang Allah kehendaki. Ya, belum tentu yang Allah ridhoi. Karena demi hikmah-hikmah yang banyak, semua perbuatan Allah mengandung hikmah. Ya. Jadi bisa nggak setelah ini misalnya ada yang bilang, kamu muslim kenapa melarang LGBT? Apalagi UMY malah akan mengeluarkan dosen dan atau pokoknya lah sivitas akademika yang homoseksual. Kan itu Allah ciptakan, iya Allah menghendaki terjadi. Berarti ya kamu masa melawan kehendak Allah gitu. Melarang-larang yang Allah kehendaki. Nah, itulah. Jadi nggak semua yang Allah kehendaki terjadi di alam semesta itu Allah itu namanya juga alam semesta ini, alam kita alam apaan namanya? Alam ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji. Jadi ada hal-hal yang memang nggak sesuai dengan ridhonya Allah. Allah yang menguji kita dengan itu, apakah terhadap kenyataan yang tidak Allah ridhoi kita akan nahi mungkar atau tidak, paham ya? Kalau semua yang terjadi harus dibenarkan, ya kalau seandainya ada yang menjamret dia, harusnya dibenarkan juga dong. Karena apa? Penjamretan tersebut terjadi. Mbak mau melawan kehendak Allah, mau melarang orang yang Allah kehendaki. Dia kan pasti membedakan. Dia juga ya, ada juga yang Allah takdirkan terjadi, ternyata Allah tidak ridhoi. Sederhananya karena satu, dunia ini dunia ujian. Dunia ujian berarti mesti ada hal-hal yang tidak Allah ridhoi tapi Allah jadikan. Namanya ujian supaya bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut. Seperti dosen misalnya ngasih ujian, benar atau salah, terus bikin pernyataan yang salah, 5 kali 5 sama dengan 15. Itu kan wah ini tidak benar nih, tidak diridhoi para matematikawan. Tapi itu ada di soal. Tujuannya untuk menguji kita, bakal kita centang benar atau kita centang salah. Memang itu adanya di alam semesta hal-hal yang tidak Allah ridhoi untuk menguji kita. Apa sikap kita terhadap hal tersebut? Mendiamkan, mendukung, apa gimana? Melakukan, namun dalik. Yang kedua, karena Allah setiap menakdirkan, menghendaki terjadi sesuatu, mesti ada kebijaksanaannya. Perumpamannya kata Hujatul Islam Al-Ghazali, kalau ada ayah sangat sayang pada anaknya, tapi anaknya radang gigi misalnya. Radang gigi ini saya sederhanakan, belum nyebutnya sebenarnya tumor. Tumor ini menyebar atau radang giginya menyebar. Supaya nggak menyebar sakitnya harus apa? Kalau giginya dicopot, meskipun itu gigi dewasa. Atau kaki tumor tadi mesti diapain? Diamputasi. Mengamputasi itu ya udah saya kehendaki, silakan dok, putusin aja kaki anak saya. Itu sesuatu yang dikehendaki terjadi oleh si bapak, putusin aja. Tapi disetujui nggak, ridho nggak? Enggak, sebenarnya saya sedih, bukti sedih. Saya sebenarnya nggak senang ini, tapi demi satu wisdom, demi satu tujuan. Paham ya?
Allah tidak senang dengan maksiat, tidak setuju adanya dosa, adanya kejahatan. Tapi Allah kehendaki terjadi kejahatan, terjadi evil untuk satu hikmah. Paham ya? Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnatan. Allah menguji kalian dengan kebaikan, keburukan. Oke. Jadi bisa adanya LGBT itu masuk mana berarti? Nomor berapa? Ini nomor 4. Allah menghendaki terjadi, tapi Allah tidak ridho. Koruptor berhasil korupsi. Oh ya, yang ketiga adalah karena Allah di alam ini aturannya adalah semua yang manusia kehendaki, pilih, usahakan, selama tidak ada faktor-faktor lain, maka itu Allah wujudkan. Allah wujudkan sengaja. Kamu mau kafir, kamu mau maksiat, kamu mau korupsi, kamu mau buang sampah sembarangan, mau nyontek pas ujian, Allah takdirkan sesuai dengan pilihan kita. Itu sunatullah. Kita memilih apa? Pada asalnya perbuatan-perbuatan sadar kita Allah ciptakan, Allah wujudkan. Tapi nanti keterangan lebih rinci tentang poin 3 ini di tengah-tengah nanti insya Allah. Lanjut dulu. Jadi wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Tapi ingat, tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Jadi ada iradah, ada ridho. Kadang-kadang ridho diistilahkan amr. Tidak semua yang Allah kehendaki Allah perintahkan. Wala yushbihul anam, tidak serupa dengan manusia. Ini sama seperti wala syai'a mithluhu. Cuma bedanya kalau tadi pakai misl, wala syai'a mithluhu. Kalau ini pakai syabah, wala yushbihuhul anam. Dan antara tamsil dengan tasbih itu ada keterkaitan makna. Jika disebut tamsil maksudnya mencakup tasbih. Jika disebut tasbih maksudnya mencakup tamsil. Sederhana dalam bahasa Arab sering begitu. Ungkapannya idza ijtama'a iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a. Banyak pasangan kalimat yang begini. Idza ijtama'a iftaraqo. Jika terkumpul dalam satu kalimat maka idza ijtama'a maka dia terpisah, beda artinya. Idza ijtama'a iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a. Nah, tamsil dan tasbih begitu. Dia kalau disebut tasbih maksudnya tamsil, disebut tamsil maksudnya mencakup tasbih juga. Tapi kalau digabung seperti di Aqidah Tahawiyah, maka tamsil itu lebih banyak miripnya daripada tasbih. Tamsil itu dari seluruh sisi, tasbih itu dari sebagian sisi. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diserupakan dari semua sisi dan juga tidak boleh diserupakan dari sebagian sisi, ya. Tidak boleh. Yang merupakan kekhususan Allah dalam pembahasan ini, apa-apa yang merupakan kekhususan Allah. Tidak boleh ada yang serupa dengan kekhususan Allah tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, Allah ada, makhluk pun ada, sama-sama ada dong, tasbih enggak? Nah, sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Imam Ar-Razi bahkan, itu bilang, ya kalau mau disebut tasbih ya di sini nggak apa-apa, karena samanya hanya dalam sebagian wujud, dari dalam sebagian sisi, sebagian wujuh. Tapi narasi terbaiknya kita bilang tasbih tetap nggak boleh. Tapi tasbih yang nggak boleh kalau dalam khosoisullah, suatu yang khusus Allah, nggak boleh. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya dari sebagian sisi pun nggak boleh. Kalau itu merupakan apa? Khususan itu karena namanya termasuk tauhid yang kita bahas tadi. Ya, oke. Tapi kalau itu bukan kekhususan Allah nggak apa-apa. Misalnya ada dengan ada, adanya makhluk dengan adanya Allah. Sama-sama ada, tapi ternyata tidak sama dari semua sisi. Adanya makhluk, adanya setelah tiada. Adanya Allah, adanya tanpa didahului ketiadaan. Kata Allah, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia sami' basir, mendengar, melihat. Allah juga bilang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
Allah Maha mendengar, Maha melihat juga, tapi tidak ada yang serupa dengan. Nah, gimana dong? Di surat Asy-Syura wa huwa samiul basir. Di surat Al-Insan faja'alnahu samian basir. Sama-sama sami, sama-sama basir. Kita bilang sama-sama sami dan basirnya. Tapi tidak sama hakikatnya. Manusia kalau mendengar misalnya suara butuh gelombangnya berapa? 20 Hz sampai 20.000 Hz. Audio sonik. Lebih rendah dari itu infrasonik, dan lebih tinggi dari itu ultrasonik, manusia nggak bisa dengar. Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar segala sesuatu. Al-masmu'at, ya. Melihat, manusia hanya bisa melihat kalau ada pantulan cahaya. Di kegelapan bisa melihat manusia, kalau gelap benar-benar gelap nggak bisa. Meskipun retinanya melebar untuk nyari cahaya, tetap kalau nggak ada sama sekali nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa. Paham ya? Ini sering sama saja, sama aslul maknanya, pokok maknanya sama, tapi hakikatnya beda. Paham? Dan ini berhubungan dengan tauhid yang kita bahas tadi. Salah satu tauhid tadi kita sebutkan, sebagian mengistilahkan tauhidul asma wa sifat, sebagian menyebutkan tauhidu as-sifat. Tadi kan gitu ya, tauhidus sifat. Itu Allah tidak serupa dengan makhluk. Imam Mankubars ini kan sebelum Ibnu Taimiyah lahir udah wafat beliau. Itu beliau menyatakan ada 3 jenis syirik. Ya. Jenis pertama syirkun fizzat. Syirik kedua syirkun fil uluhiyah. Syirik ketiga syirkun fil wasf. Ya ini sebenarnya kayak versi kebalikannya dari apa? Tauhid yang orang bilang tauhidnya Wahabi gitu. Walhal ini sebelum Ibnu Taimiyah. Maka saya tadi bilang, sebenarnya tauhid 3-nya Wahabi itu secara makna selama difahami dengan benar itu disetujui semua Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nih, saya bacakan kalimat beliau ketika membahas syirik dalam uluhiyah. Wa amma syirku fi tasmiyatil uluhiyati wastihqaqil ibadah fa huwa sani'u musyrikil arab. Fa innahum asyraku ma'allahi ta'ala ma'abadu minal asnam fi istihqaqil ibadah wa tasmiyatil uluhiyah ma'a iqrarihim bitauhidi fi dzati wa takhliq. Nah, ini kan narasinya Wahabi banget, ya enggak? Mereka syirik dalam apa? Fi istihqaqil ibadah ma'a iqrarihim bitauhidi fi dzati wa takhliq. Kan gitu ya, cuma tinggal diganti aja syirik dalam uluhiyah padahal mengakui tauhid apa? Rububiyah. Mirip. Kayak hati-hati, jangan tergesa-gesa menyalahkan narasi dari kelompok lain. Dalami dulu, pahami dulu, ya. Paham nih, bisa dimengerti. Imam Syafi'i aja membantah mazhab Hanafi, tuh belajar dulu mazhab Hanafi. Langsung ke ulama terbesar mazhab Hanafi di planet bumi waktu itu. Siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Langsung. Sehingga belum membantah mazhab Hanafi ala basirah. Sering orang zaman sekarang, mohon maaf ya, membantah ateis tapi nggak mempelajari ateisme. Hati-hati tuh, hati. Bisa dia justru malah menjelekkan citra Islam karena nanti salah berargumen. Siapa mau membantah sesuatu, penting mempelajari sesuatu tersebut. Pahami dulu sesuai maksudnya si orang itu dulu. Pahami dulu. Batil tapi pahami dulu apa adanya. As it is. Baru setelah itu ditimbang mana yang salah dibantah. Makanya Imam Syekhul Islam Taimiyah itu mengecam dan menolak orang yang mengharamkan filsafat. Yang sering dikesankan kan Ibnu Taimiyah ini filsafat haram. Enggak salah, justru beliau mengatakan dalam Minhajus Sunnah, wa amma dzamul falsafati mutlaqan fala yumkin. Adapun mencela, menolak filsafat semuanya nggak mungkin, nggak bisa. Gimana? Memang mau nggak mau harus apa? Harus dipelajari kalau mau dibantah. Setidaknya kalau Anda mau bilang filsafat itu haram, tapi membantah filsafat harus dengan belajar filsafat. Dan membantah filsafat itu, misalnya filsafat yang salah ya, itu adalah kondisi darurat, maka minimal pakai kaidah apa? Ad-darurat tufil mahzurat, minimal pakai itu. Gak apa-apa bilang filsafat haram, gak apa-apa, itu pendapat jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Hatta Imam Ghazali dalam Ihya pun begitu. Tapi minimal kita katakan dia haram, namun karena mendesak darurat maka harus dipelajari supaya bisa bantah. Ngerti ya? Belajar ateisme, masa kita belajar ateisme 4 tahun
di UPUTM belajar tauhid, pas S2 perbandingan agama belajar ateisme misalnya contoh. Ya nggak apa-apa. Ad-darurat tubihul mahzurat. Imam Ghazali untuk membantah falasifah. Apa dulu buku yang beliau tulis sebelum buku Tahafutul Falasifah? Apa sebelum itu? Maqasidul Falasifah. Beliau buktikan dulu, saya ngerti kalian. Babarkan filsafat peripatis itu apa adanya. Baru bisa dibantah. Sering hari ini mau membantah apalah gitu ya. Tapi enggak, belum belajar dulu. Cuma belajar dari sudut pandang khusum, sudut pandang kritikus. Enggak, kita belajar dari sudut pandang dia. Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Habis Ustadz siapa tadi? Sidik. Ustadz Sigit ya. Habis beliau siapa? Ustadz Syarifuddin, silakan. Hayyun wala yamutu, qayyumun wala yanam. Ya. Khaliqun bila hajatin, razikun bila mu'natin. Ya. Mu'nah itu modal. Mu'nah di sini artinya apa? Modal. Jadi Allah memberi rezeki tanpa apa? Tanpa modal, tanpa capek-capek. Ya. Khaliqun bila haja. Allah mencipta tanpa butuh. Allah sudah sempurna. Sebelum mencipta makhluk, Allah sudah sempurna. Perlu mencipta makhluk nggak untuk semakin Allah sempurna? Nggak usah. Ya. Berarti kalau Allah tidak butuh kita, siapa yang butuh? Kita yang butuh Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian butuh Allah, fakir pada Allah. Allah nggak butuh kita. Ya. Jadi kalau kita banyak bikin dosa, sebenarnya rugi siapa? Kita. Allah rugi nggak? Nggak rugi sama sekali. Jangan kan kita doang bikin dosa. Allah masih punya hamba lain kan. Kalau semua hamba dosa, semua hamba durhaka, nggak butuh juga. Allah maha kaya. Sebagaimana hadis Arba'in Nawawiyah yang terkenal ya, mungkin teman-teman ustaz-ustaz pada hafal ya. Ya bena Adam, ya apa namanya? Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum. Apa lanjutannya? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Kalau seandainya semua sebejat Firaun. Kalau semuanya takwa, menambah kekuasaan Allah enggak? Dan juga ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hadis riwayat Muslim, hadis Arba'in nomor 24 nggih. 24. Udah selesai belum hafal Arba'in Nawawiyahnya? Udah selesai? Belum? Ya, ayo diselesaikan dan dimuroja. 42. 42 berarti kalau sehari satu hadis 42 hari. Lanjut, habis Ustadz Saifuddin. Ustadz Saifuddin siapa? Nah tuh mic-nya. Silakan. Nama panggilan? Yogi. Silakan Ustadz Yogi. Allah mumit, al-mumit, maha mematikan. Bila makhafat, tanpa takut. Wala yakhafu uqbaha. Allah ketika mematikan, mengazab, enggak takut. Enggak takut, wah Allah mematikan, ntar dibalas loh. Enggak. Ba'ithun bila masyaqah, membangkitkan tanpa kesusahan. Terusin. Nah, ini poin pentingnya. Maza lebih sifati qadiman qabla khalqi. Allah selalu punya sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya qadim, qadimah. Semuanya apa? Qadim. Nggak pernah tadinya nggak ada terus jadi ada. Selalu ada. Semua Ahlussunnah wal Jamaah bilang begitu. Semuanya. Ya. Nggak ada sifat Allah tadinya nggak ada nih, nggak punya nih, terus jadi ada, nggak ada. Kalau gitu berarti Allah tadinya nggak sempurna, terus baru sempurna. Ada Allah selalu sempurna, berarti semua sifat. Mungkin muncul pertanyaan, oke Ustadz,
Gimana? Karena kalau sifat ilm kita tahulah Allah mengetahui apapun yang akan terjadi. Tapi gimana dengan sifat penciptaan? Apakah Allah Maha Mencipta padahal belum ada alam semesta yang dicipta? Gimana? Itulah kata penulis, mazal bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah punya semua sifat-sifatnya hatta even sebelum mencipta. Lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Enggak ada nambah tuh sifat Allah gara-gara makhluk. Tadinya ada makhluk, nambah enggak ada. Ya. Bisa dimengerti nih. Maka di sini mungkin memunculkan pertanyaan. Gimana bisa Allah dikatakan Maha Mencipta padahal belum ada yang dicipta? Nah, disitulah memang sifat-sifat Allah saling berkaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta, tapi Allah juga punya sifat iradah. Ya, menghendaki. Jadi, selama Allah mampu mencipta, Maha Mencipta, maka soalan menciptanya sudah atau belum itu soalan apa? Berarti iradah saja, kehendak saja. Allah tetap Maha Mencipta. Terusin dulu, nanti ada argumennya. Nah, sifat Allah tersebut sebagaimana dia azali selalu ada dari dulu juga nggak akan hilang, selalu ada abadi. Jadi sifat Allah azaliyah dan abadiyah, awal akhir, qadim baqo, selalu ada dari dulu dan sampai kapan. Wa kama kana bi sifati azaliyah kadzalika la yazalu alaihi abadi. Terusin, laisa ba'da atau laisa mundu boleh juga. Terusin. Ini argumennya. Laisa mundu khalqil khalqi laisa mundu khalqil khalqi tanpa ada nama khaliq wala bi'idzatil bariyati tanpa ada nama al-bari. Ya, Allah bukan baru dapat nama Khaliq setelah menciptakan makhluk. Juga bukan baru dapat nama Al-Bari setelah mengadakan makhluk. Mungkin perlu diketahui dulu bedanya Al-Khaliq dengan Al-Bari. Kan dua bergabung tuh namanya. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya gitu ya. Nah, itu banyak pendapat sebenarnya. Tapi kalau kita bicara umumnya, membedakannya, Khaliq itu menciptakan dan Bari itu mengadakan. Gampangnya gitu. Jadi Khaliq itu menciptakan. Sementara Bari itu apa? Mengadakan. Itu gampangnya. Memang agak mirip. Kalau Imam Ghazali mengumpamakannya seperti tukang bangunan, ya. Mendesainnya itulah Khaliq. Kemudian membangun bangunan tersebut itu Bari. Kemudian mau mengecat, menghias itu apa? Musawwir. Beliau katakan dalam Al-Maqsadul Asna. Dan uraian Al-Hafidz Ibnu Qayyim kira-kira dekat juga dengan makna itu. Nah, jadi Khaliq itu kreator, ya, yang mengkreasi, mencipta, mendesain. Sementara Bari itu apa? Yang mengadakannya. Jadi kata penulis, kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Allah punya nama Bari, nggak nunggu mencipta Bari, mencipta makhluk dulu. Mengadakan makhluk baru nama Bari. Sebelumnya nggak Bari, enggak. Allah sudah Al-Bari sebelum menciptakan makhluk, mengadakan makhluk. Lanjut, lahu, ini serangkaian. Lahu ma'arrubiyyati wala marbubun wa ma'al khaliq. Disuruh wala marbubun. Ada tanwinnya. Oke, boleh dibaca wala marbubun, boleh dibaca wala marbuba. Dua-duanya boleh ya. Terus? Wa ma'al khaliq wala marbubun. Ya. Allah itu sudah Rob sebelum ada marbub. Kan Rob definisinya apa? Yang mencipta, membimbing, mengatur. Sebelum ada yang diatur, Allah sudah apa? Sudah Rob. Lahu ma'na rububiyyati wala marbub.
Allah sudah khaliq sebelum ada makhluk. Wa ma'anal khaliqi al makhluk. Makna di sini maksudnya sifat. Allah punya sifat rububiyah sebelum ada marbub yang diatur. Dan sudah ada sifat kekhalikan. Nah, nama Allah al-khaliq sifatnya khalq. Nama Allah apa? Al-khaliq. Nama sifatnya pakai masdar, ingat apa? Khalq. Nah, di sini kalau dalam syarah Imam Mankubars An-Nasiri dan juga rata-rata Maturidiyah, disinilah diskusi terhangat Maturidiyah dengan Asy'ariyah di sini. Adakah sifat namanya sifat khalq? Jadi Allah kalau nama Allah Al-Khaliq disepakati ya. Namanya apa? Nama Al-Khaliq. Sifatnya apa? Al-Khalq. Nah, ada nggak sifat sendiri khalq? Coba di sifat 20 ada nggak sifat khalq? Nah, nggak ada. Karena memang sifat 20 itu ya Asy'ariyah. Al-Maturidiyah dia punya sifat lagi. Namanya sifat khalq. Sering diistilahkan juga dengan padanannya yaitu sifat takwin. Jadi sifat khalq atau sifat takwin ini ditetapkan sebagai sifat sendiri oleh Maturidiyah. Tidak ditetapkan sebagai sifat oleh Asy'ariyah. Gimana dengan Hanbaliyah atau Athariyah, Salafiyah? Mereka menetapkan sama seperti Maturidiyah. Bedanya pendapat mainstream Maturidiyah itu sifat khalq ini dikembalikan ke takwin. Kemudian sifat-sifat yang lain yaitu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, itu semua dikembalikan ke takwin. Jadi takwin mencakup khalq, mencakup juga at-tarziq, memberi rezeki, mencakup juga al-ihya, apa ihya? Menghidupkan, al-imatah, apa al-imatah? Mematikan, dan lain-lain. Ya, semua kembali ke mana? Satu sifat, yaitu nakwin. Kata Imam At-Taftazani dalam Syarhul Aqaid An-Nasafiyah, ada sebagian Maturidiyah mengatakan ini sifat sendiri, ini sifat sendiri, ini sifat sendiri, ini sifat sendiri. Ini nama-nama 99. Semua namanya disimpulkan dari situ apa? Sifat. Al-Muhyi berarti sifatnya Al-Ihya. Al-Mumit sifatnya Al-Imatah. Ar-Razzaq berarti sifatnya At-Tarziq. Kayak gitu. Tapi bagi mainstream, dan itu pendapatnya Hanbaliyah. Maka Imam Safar ini justru bela itu. Itu disalahkan oleh Imam Taftazani sama Imam Safar ini, justru itu yang benar. Gitu. Jadi secara gampang kita bisa katakan sifat khalq ini bagi Asy'ariyah diterima nggak? Nggak ada sifat sendiri, nggak sama sekali. Bagi Maturidiyah iya. Bagi Salafiyah iya juga, atau kita istilahkan Hanbali aja ya, atau Athariyah nama populer sekarang di dunia internasional nama populernya Athariyah. Athariyah bilang apa? Iya juga. Ada sifat khalq. Bedanya apa tadi bedanya? Beda pendapat resmi. Kita bicara pendapat resmi. Dalam Maturidiyah sifatnya namanya at-takwin yang mencakup semua bentuk, memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kalau dalam Athariyah nggak disebut sifat takwin, begini aja. Tapi disebutnya masing-masing. Al-Khalq sendiri, terus apa lagi? At-Tarzik sendiri, Al-Ihya sendiri, dan seterusnya. Berarti dari sini siapa yang
Siapa dari 3 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan paling banyak menetapkan sifat? Jumlah sifatnya paling banyak ditetapkan siapa? Asy'ariyah. Memang begitu. Dari zaman dulu banget, Al-Qadhi Abu Ya'la juga begitu bilang. Sifat Ihya, Imatah, terus gitu. Dalam kitab Mukhtasar Al-Mu'tamad misalnya. Kalau Maturidiyah mainstreamnya semua dikembalikan ke satu sifat. Alasannya, kata para ulama Maturidiyah termasuk Imam Taftazani mewakili Maturidiyah. Beliau sendiri Asy'ari, tapi ketika mensyarah beliau mewakili pandangan Maturidiyah secara asal ya. Ya anna fihi taktsiran lil qudama'i jiddan. Karena jadi banyak banget yang qadim. Jadi mereka menghindari yang qadim itu banyak. Nanti alasannya saya sebutkan habis ini insyaallah. Lah Asy'ariyah apa artinya? Allah nggak mencipta, nggak bisa mencipta menurut mereka. Hati-hati jangan suzon begitu. Ya. Meskipun mereka nggak bilang ada sifat sendiri, sifat kemaha menciptaan, tapi mereka mengatakan Allah tetap khaliq, maha mencipta. Tapi punya sifat khalq nggak? Enggak. Terus gimana mencipta? Ya mencipta dengan kudroh dan irodah. Dengan kudroh lebih tepatnya. Ya, jadi kudroh dalam pandangan Asy'ariyah itu, ya itu sudah termasuk di situ, tercakup di kudroh. Semuanya disebutkan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi takwin menurut panjenengan itu bagi kita kata Asy'ariyah itulah bagian dari kudroh. Ini mampu mencipta. Dari sini makanya sifat-sifat dalam Asy'ariyah itu kayak bisa 7, bisa cuma 13, bisa 20. Kenapa begitu? Nama-namanya 99. Masa sifat cuma 7? Ya karena semua dikembalikan kemana? Kudroh atau kembalikan ke irodah. Kalau mencipta kembali ke kudroh. Ke kudroh. Jadi sifat mencipta kudroh, kudroh alal khalq. Sifat memberi rezeki kudroh alat tarzib. Sifat menghidupkan kudroh adalah ihya. Gitu aja, kembali ke kudroh. Bisa dipahami nih? Ya, jadi jangan disalahpahami. Wah Allah enggak, berarti menurut Asy'ariyah Allah nggak bisa mencipta. Karena nggak punya sifat kemaha menciptaan. Enggak lah. Mereka tetap mengatakan itu, tapi dengan sifat satu aja, kudroh. Bisa dimengerti ini petanya ya? Bisa difahami? Nah, tapi Imam At-Tahawi belum Maturidi, ya. Makanya beliau katakan Allah punya makna khaliq. Makna tadi apa artinya? Sifat, sifat khalq wal makhluk. Padahal nggak ada makhluk. Lanjut lagi, masih berhubungan. Terus, wa kama annahu. Ini argumennya. Wa kama annahu. Nah, sebagaimana Allah itu kan baru menghidupkan yang mati nanti. Kalau sudah waktunya menghidupkan. Tapi Allah sudah istahaqqa hadzal isma qabla ihyam, sudah bisa apa? Disebut muhyi. Sekarang Allah al-muhyi bukan? Padahal belum menghidupkan manusia di setelah mati. Nanti kan? Tapi istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Maka begitu juga kadzalika istahaqqa ismal khaliqi. Ya, terusin. Iya. Artinya sifat-sifat Allah itu tetap ada meskipun belum Allah Subhanahu wa taala menghendaki melakukannya. Allah sudah punya sifat at-tarziq atau dalam Maturidiyah tadi at-takwin, ala rizq, atau menurut Asy'ariyah al-qudrah ala tarziq. Allah punya, selalu punya. Tapi urusan ngasih rezekinya kapan, kepada siapa, iya kasih rezeki atau enggak kasih rezeki, itu terserah sifat apa? Terserah Allah. Karena Allah punya sifat lain, yaitu sifat apa? Iroda. Nah, kata Imam Az-Zarkashi dalam Al-Bahrul Muhit buku ushul fikih, ini memang Allah tuh meskipun belum mencipta, karena punya kemampuan mencipta, punya sifat mencipta, maka sudah secara hakiki, secara hakikoh bisa disebut maha mencipta. Sebagaimana orang Arab menyebut pedang yang sangat tajam disebut saifun qatu'. Apa? Saifun qatu'. Pedang yang sangat bisa memotong. Walaupun belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai motong. Tapi tajam. Orang Arab sudah menyebutnya sebagai apa? Saifun qatu'. Padahal belum pernah dipakai real memotong. Kenapa kok belum dipakai motong udah dibilang pisau pemotong?
Karena dia apa? Min sya'nihi an yaqta. Bisa motong. Cukup begitu. Paham nih? Allah. Kita juga biasa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut seseorang itu dengan sebuah karakter, walaupun dia tidak sedang melakukan karakter tersebut atau belum melakukan karakter tersebut, itu bisa. Ya, misalnya ponsel pintar baru dibuat, sudah disebut apa? Pintar. Belum pakai, belum nyalain, karena dia punya potensi untuk apa? Punya kepintaran. Ya, jadi meskipun belum dipakai, sudah sah disebut smartphone secara hakiki. Sudah sah. Kira-kira begitu ungkapannya. Wallahu a'lam. Nah, kata Asy'ariyah, termasuk saya Said Fodah, Imam Tahawi juga mengisyaratkan tuh tentang ini, tentang pendapat Asy'ariyah. Gimana itu? Lanjutin. Dzalika bi annahu, masih satu rangkaian, ini bagian panjang. Saya bilang, dari semua pembahasan akidah Tahawiyah, kalau dengan Asy'ariyah, kan ini Maturidiyah, kitab ini aslinya Maturidiyah nggih. Ya. Tapi kan diterima lain-lain. Karena ya Masya Allah lah penulisnya, dan juga dia tidak terlalu rinci dan sangat populer, dibaca, dipelajari semua ulama lintas generasi kira-kira gitu. Nah, tapi ada bagian-bagian tertentu yang masing-masing mazhab yang lain tuh ada kekurang setujuan. Kalau bagi Asy'ariyah yang bagian paling bisa dibilang problematik yang bagian ini, kalimat yang panjang barusan. Ya, ma'azal bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazid bi qadmi syai'an lam yakun qabla min sifatihi wa kama kana bi sifati azalian kadzalika la yazalu alaihi abadiyan. Terus sampai sini. Dzalika bi anna ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Kalau bagi Athariyah yang paling bermasalah bukan ini, karena ini kan mereka setuju. Yang paling bermasalah nanti pembahasan iman, wal imanu wahid wa ahlu fi aslihi sawa. Di situ nanti itu baru muncul murji'ah fuqaha tuh. Nanti kita bahas insyaallah, mungkin besok atau besoknya lagi. Nah, bagi Asy'ariyah tuh lihat Imam Tahawi memberi kode yang bisa dipakai Asy'ariyah, yaitu apa? Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, qadir tuh dikembalikan ke mana? Bisa dikembalikan ke qudrah berarti. Jadi yang demikian itu karena Allah qadir atas segala sesuatu. Jadi nggak harus ada sifat sendiri, cukup sifat apa? Qudrah saja. Nah, disinilah berarti perbedaan antara mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, perbedaan furu' akidah. Usulnya adalah Allah punya sifat. Itu usulnya. Tapi furu'nya adalah sifat mana-mana yang ditetapkan. Itu baru furu'nya. Jadi usulnya Allah punya apa? Sifat, punya sifat-sifat mulia, punya nama-nama, lahul asmaul husna was sifatul ulia. Itu usul, perkara pokok. Tapi furu'nya adalah sifat mana-mana saja yang ditetapkan. Jangankan Asy'ariyah dengan Maturidiyah, beda soalan takwin. Jangankan dengan Salafiyah, beda misalnya dengan sifat-sifat khobariyah, sifat istiwa, sifat nuzul, yang sifat-sifat khobariyah. Jangankan itu. Sesama Asy'ariyah beda pendapat, apakah baqo itu sifat sendiri atau bukan? Beda pendapat. Jumhur Asy'ariyah bilang enggak, baqo itu bukan sifat sendiri. Baqo itu ya udah wujud aja, wujud qidam, udah nggak usah baqo, karena wujud itu nggak akan pernah berhenti. Jadi baqo itu tidak lain dan tidak bukan adalah wujudun mustamir. Itu mainstream Asy'ariyah itu, apa yang Imam Sanusi kuatkan pada akhirnya. Dan itulah wujud Asy'ariyah kontemporer adalah banyak merujuk pada Asy'ariyah yang dari Maghrib, ya, Imam Sanusi, Imam Laqani, gitu. Akhirnya baqo dianggap sifat. Umumnya sekarang begitu yang dipakai. Dan itu nggak apa-apa juga pendapat yang diterima. Jadi kan ada nggak sifat yang diperselisihkan? Ada baqo. Contoh yang 7 sifat terakhir dari sifat 20. Kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakalliman. Yang pakai kaunuhu tersebut itu mayoritas Asy'ariyah nggak setuju. Karena bagi mereka cukup sifatnya iradah, udah nggak perlu ditambahin sifat lagi, yaitu apa? Kaunuhu muridan. Sifat cukup iradah saja, tidak perlu tambahin lagi sifat apa? Kaunuhu muridan. Teman-teman hafal nggak sifat 20? Coba. Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah,
ilmun, hayah, sama, basor, kalam. 13 nih, 13 ya. 7 laginya apa? Nah, qadiron itu sebenarnya singkatan daripada aslinya kalimat lengkapnya kaunuhu qadiron. Terus muridan, kaunuhu muridan. Terus kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Apa bedanya nih yang 7 terakhir dengan yang sebelum-sebelumnya? Apa bedanya irodah dengan kaunuhu muridan, hayah dengan kaunuhu hayyan? Lah itu tadi. Memang mayoritas Asy'ariyah tuh nggak setuju ada sifat lagi 7 nih, udah nggak usah. Karena mereka menganggap ini sebagai hal. Hal itu sesuatu yang nggak ada tapi juga nggak ada. Antara maujud dengan ma'dum itu apa tuh? Hal. Ya. Jadi Allah sifat-sifatnya nih defaultnya. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah bilang Allah punya sifat, semuanya bilang itu. Itu maksudnya sifat wujudiyah. Sifat apa? Beneran ada sifatnya. Allah punya sifat ilmu Allah ada nggak? Ada. Paham ya? Sifat wujudiyah ada beneran. Allah punya sifat sama Allah ada nggak? Kemahabeneran Allah ada nggak? Ada. Sifat wujudiyah. Paham ya? Gitu. Nah tapi sebagian ulama Asy'ariyah menambahkan, dan ini bukan topik utama kita karena kita fokusnya di matan Tahawiyah, cuma saya sebut saja. Mereka menganggap bahwa ketika ini pandangan ini terhormat ya, karena furu'ul akidah masih dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah itu terhormat pandangannya. Walaupun setuju nggak setuju tapi terhormat. Ya sebenarnya irodah sudah cukup, nggak perlu apa? Kaunuhu muridan. Ilm sudah cukup. Allah punya sifat ilm, kemahamengetahuan. Nama Allah Al-Alim, sifatnya Al-Ilm. Ingat sifat pakai masdar ya. Nama Allah apa? Al-Alim. Sifatnya Al-Ilm. Cukup, nggak usah ada sifat kedua yaitu apa? Kaunuhu aliman. Nggak usah. Bisa dimengerti nih? Gitu. Nah, itu kan perbedaan dalam penentuan sifat A, sifat B. Itu furu'ul akidah. Jadi nggak bisa antum ini misalnya, wah, sesat. Kenapa? Karena tidak menetapkan sifat A, sifat B. Nggak gitu. Memang ada di internal Ahlussunnah wal Jamaah sifat-sifat yang disepakati, sifat ilm itu disepakati, semua aswaja bilang begitu. Tapi ada yang diperselisihkan, apakah itu sifat sendiri atau bukan. Contohnya tadi khalq, contoh bako, contohnya istiwa, contoh lagi nuzul misalnya, yad, lagi wajah. Itu sifat bagi sebagian aswaja, tapi bukan sifat bagi sebagian yang lain. Lah bagi yang bukan bilang itu sifat, mengingkari nggak? Nggak mengingkari. Tapi yang dilakukan dua. Ya, bagi yang nggak menetapkan loh. Dua yang dilakukan. Yang pertama tetap mengatakan kalimat tersebut. Jadi tetap bilang Allah istawa alal arsy. Tetap nggak akan bilang Allah tidak istawa al arsy. Wah itu parah banget. Masa Allah bilang ar-Rahmanul arsy istawa, Allah nggak istawa al arsy. Menentang Quran dong. Nggak begitu. Mereka katakan Allah istawa al arsy juga. Tetap bilang dalam sebagaimana hadis Allah yanzilu bidzat yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin. Tetap bilang Allah punya, atau tetap mengakui Allah mencipta Nabi Adam dengan apa? Dua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Dan seterusnya. Semua yang disebutkan Quran dan hadis disebutkan, diulang kalimatnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi habis itu diapain? Diinterpretasi berbeda, tidak sebagai sifat sendiri, tapi misalnya dikembalikan ke sifat lain. Umpama istawa al arsy dikembalikan ke berkuasa. Pokoknya sesuatu ditakwil, istilah terkenal sederhana ditakwil. Nah, takwil ini bagian dari furu'ul akidah, asalkan yang ditakwil hanya sebagian sifat yang diperselisihkan. Bukan semua sifat ditakwil, hati-hati. Kalau semua sifat ditakwil enggak. Tapi sebagian aja itu baru. Bisa dimengerti nih? Bahkan sesama salafiyah pun ada sifat-sifat tertentu yang mereka berbeda pendapatkan. Misalnya sebagian tidak menetapkan sifat dohik,
Karena ada hadis Allah wallahu yadhaku li rajulin, Allah ya yadhak, terjemah yadhak biasanya tertawa. Bagi yang nggak setuju, wah itu bukan sifat sendiri, maka ditawil jadi ridho. Allah apa? Ridho. Gitu. Tapi bagi sebagian bilang, iya yadhak. Nah, di antara ulama salafiyah yang tidak menetapkan sifat dohik, misalnya Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, contoh. Diriwayatkan juga Imam Bukhari. Jadi sangat wajar kalau ada perbedaan satuan-satuan dari sifat, karena bisa menurut sebagian ini dalilnya oke, kuat, yang menurut lain dalilnya nggak kuat. Mungkin nggak? Mungkin, itu mungkin sekali. Oh ini bukan ayat sifat, itu ayat sifat. Contoh, misalnya tsummastawa ila sama, itu bagi hampir semua ulama bukan ayat sifat. Yang ayat sifat nanti tsummastawa alal arsy. Berarti kan bisa ada beda pendapat mana ayat sifat atau bukan. Contoh lain, misalnya di surat Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Banyak sekali ulama salafiyah itu di bagian itu nggak bilang itu sifat. Banyak sekali. Hatta Syekh Sa'di dalam Taisirul Kalimir Rahman. Kalau baca Taisirul Kalimir Rahman di bagian itu kok kayak kita akan bilang, lo kayak ta'wil gitu. Atau misalnya ayun dalam ayat tajri bi ayunina, hatta Syekh Fauzan itu nggak bilang itu sifat. Ayat itu bukan dianggap ayat sifat. Tajri bi ayunina, tajri bimar amina tuh dalam pengawasan kami, nggak jadi sifat. Jadi kadang-kadang ayat yang sama difahami sebagai penetapan sifat, kadang-kadang bukan. Berarti penetapan satuan-satuan sifat yang diperselisihkan di internal sunnah wal jamaah itu furu akidah. Tapi usulnya adalah menetapkan adanya sifat bagi Allah. Lo emang ada Ustaz yang menetapkan sifat? Ada, misalnya kelompok lain di luar al-sunnah wal jamaah mengatakan Allah tidak punya nama. Ada. Lalu terus gimana ayat-ayat banyak wa huwa samiul alim? Ada mereka itu kiasan saja, majas saja. Maksudnya Allah dinamai oleh makhluk sebagai itu, tapi Allah sendiri nggak punya nama itu. Alasannya ya kalau punya nama, menyandang nama, namanya berarti harus qadim. Kan Allah qadim, berarti namanya mesti apa? Qadim. Kalau nama-nama ini qadim, berarti yang qadim ada banyak nggak? Nggak tauhid dong. Berarti ada banyak yang qadim. Istilah dalam ilmu kalam ta'addudul qudama. Banyak yang qadim dong kalau gitu. Gak esa lagi, yang qadim gak cuma satu. Gimana cara bantahnya? Dibantahnya oleh Imam Ahmad. Ya dalam debat beliau teman, ditulis oleh beliau juga dalam kitab Ar-Raddu al-Zanadiqah, Ar-Raddu al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Kata beliau, itu karena Anda membayangkan nama Allah dengan Allah itu entitas yang berbeda, dua hal yang terpisah. Dalam kenyataannya Allah itu menyandang nama-namanya. Jadi bisa ditunjuk nggak? Ini nama itu Allah? Nggak bisa. Karena bukan dua hal yang terpisah. Allah dengan namanya. Allah qadim beserta namanya juga ikutan qadim juga, tapi bukan zat yang berbeda, sehingga nggak musyrik. Tetap yang qadim cuma satu, tapi yang qadim yang satu ini lengkap beserta nama dan sifatnya. Paham ya? Kelompok lain itu bilang Allah nggak punya sifat-sifat. Itu gimana? Allah maha mengetahui, punya sifat ilm nggak? Nggak punya sifat ilm, berarti bodoh? Nggak juga. Hati-hati. Mereka ketika mengatakan Allah tidak punya sifat ilm, bukan berarti Allah bodoh. Allah mengetahui juga dengan apa? Bukan dengan sifat ilm, bukan. Tapi mengetahui dengan zatnya. Jadi cukup zat Allah aja. Nah, dengan zat itu apa? Allah mengetahui. Cukup dengan zat itulah Allah mampu. Jadi Allah nggak punya sifat kudroh, nggak. Tapi apa? Allah mampu dengan zatnya. Allah mengetahui dengan apa? Dengan zatnya. Tapi pada akhirnya nggak menetapkan ada sifat, dan ini problematik karena di Quran Allah sebenarnya berfirman, anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Ilmu itu masdar tuh. Ayo.
Berarti memang ada namanya ilmu bagi Allah, ada namanya sama bagi Allah, ya apa sifat sama bagi Allah, sifat basor bagi Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Benarnya Imam Mangkubaris bilang begini, ya, kalau seandainya nama-nama itu semuanya satu aja, zat dikembalikan pada zat, maka berarti ketika kita katakan Allah Hayyun, Sami'un, Basirun, atau di ayat wahwa Samiul Alim, sebenarnya arti aslinya wahwa zatuz zat. Nggak beda kan itu. Zat, karena sama zat. Tapi karena didampingkan As-Sami Al-Alim, Al-Hakimul Khabir, berarti itu dua hal yang memberi makna berbeda. Alim berarti ada sifat ilm, Hakim ada sifat apa? Hikmah. Ya, masdarnya hikmah. Kalau nggak jadi zat semuanya wahwa zat. Kata belum gini. An hadhil asamiya law kanat ghairu musbitatin lil ma'ani wa kanat alqaban wa a'laman lam yathbut li kulli lafdhin minha illa zat. Kalau gitu cuma zat aja. Fa yathbutu bi qawlina hayyun az-zat wa kadza bi qawlina qadir wa alim az-zat. Fa yasiru qawluna innallaha ta'ala alimun qadirun sami'un basir qawlan bi annahu ta'ala zatun. Walam yahsul bi kulli lafdhin fa'idatun siwa ma hasalat bil awal. Wa idza lam yakun kadzalika bal hasala bi kulli lafdhin lisami min al fa'idati ma la yahsul bi ghairi min al alfaz ulima anna hadhil asamiya ma utliqat illa li itsbati ma fiha min ma'ani. Namun penting juga disadari ya bahwa kekeliruan dalam mengatakan Allah mengetahui dengan zatnya itu tidak sampai kafir. Tidak sampai apa? Tidak sampai kafir. Ya. Jadi sebenarnya usulul akidah itulah yang membedakan iman dengan kafir. Dan furu'ul akidah ada dua derajat. Ada furu' yang mengeluarkan dari ahlu sunnah, dan ada furu' yang tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Ini perlu saya clearkan ya, takutnya ntar dikira. Jadi perbedaan dalam akidah, ditambahkan yang tabel di bagian tadi di awal. Kalau istilah Imam Tufi, ada yang usul disepakati sebagai usul, atau gini deh, biar terusin yang tadi ya. Ada yang usul, ada yang apa tadi? Furu. Usul ini ya, ada yang disepakati sebagai usul, ada yang tidak disepakati sebagai usul. Dan furu' ya, tadi ada yang apa? Ada yang maknawi, dan ada yang lafzi. Yang maknawi ada yang mengeluarkan dari sunnah, dan ada yang tidak, yang masih lingkup. Nah kayak gitu. Jadi tabel yang tadi pagi ditambahkan sedikit aja. Jadi Mu'tazilah itu terkenal mengatakan Allah ya'lamu bizatihi, Allah mengetahui dengan zatnya, supaya menghindari adanya yang qadim selain Allah, selain yang tunggal. Tapi Mu'tazilah nggak kafir, sepakat ulama, bisa dikatakan secara umum ya, umumnya disepakati Mu'tazilah muslim. Bagaimana nggak menetapkan sifat ya? Karena dia penetapan sifat itu sendiri tidak disepakati sebagai usul. Jadi dia masuk ranah di sini nih. Jadi
sesuatu antara furu dengan apa? Usul. Nah, itu pembeda antara, atau dia kita katakan furu maknawi yang mengeluarkan dari aswaja, boleh juga. Jadi ada 3 level dari perbedaan akidah. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang mengeluarkan dari aswaja, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan juga dari aswaja. 3 level. Tiga-tiganya sama-sama perbedaan akidah. Jadi jangan pernah setelah ini muncul semua perbedaan akidah pasti kafir keluar dari Islam, atau pasti sesat keluar dari aswaja. Enggak juga. Ada juga yang tidak kafir, tidak juga sesat. Nah, 3 level. Oke. Bisa difahami nih? Lanjut lagi. Wa kullu syai'in, terusin. Tapi siapa? Wa kul, mic-nya di mana mic-nya? Oke, lanjut. Wa kullu syai'in ilaihi. Silakan. Dibikin saja. Wa kullu syai'in ilaihi fakir. Matiin aja biar kedengeran saja. Ya, lanjut pembaca berikutnya. Siapa setelah itu? Samil, silakan. Khalaqal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala wa lam yakhfa 'alayhi shay'un min af'alihim qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amilun qabla an yakhluqahum. Terus wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tanfuhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa ma syaa lahum kan wa ma lam yasha lam yakun. Oke, artinya clear semua ya. Nah, cuma karena kita udah sedikit lagi selesai sesi ini, saya kasih makna umum aja. Ini pembahasan berikutnya, pembahasan tentang takdir. Dan pembahasan tentang takdir itu penyimpangan akidah paling pertama dalam sejarah umat Islam tentang takdir. Jadi di zaman Utsman saja, belum zaman Ali, belum muncul Syiah, belum. Zaman Ali radhiyallahu, zaman Utsman itu sudah datang orang-orang dari Basrah, tabiin datang ke Madinah. Itu kisahnya disebutkan di hadis paling pertama di Sahih Muslim. Datang menemui Ibnu Umar, kemudian cerita di Basrah ada yang mengatakan la qadara wa annal amra unuf. Tidak ada Allah mengetahui masa depan. Semua terjadi ya begitu aja. Jadi Allah seperti apa? Seperti penonton aja, mencipta, memberikan kekuatan segala macam dah. Yuk jalan, silakan. Maka Ibnu Umar mengatakan akhbirhum bi anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Beritahu mereka aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri aku. Nantinya itu keliru. Satu hal yang fatal sekali, mengatakan Allah tidak tahu masa depan. Nah, yang membawa mereka itu mengatakan itu kalangan Qadariyah nanti disebutnya. Allah nggak tahu masa depan. Itu supaya menghindarkan Allah dari kezoliman. Tujuan mereka itu supaya Allah nggak zolim. Kata mereka, kalau Allah tahu masa depan, terus nanti Allah tahu dia ini bakal berbuat dosa, lah terus nanti kan Allah akan apa? Azab dia. Lah, zolim dong. Allah kan udah tahu dia bikin dosa. Allah ciptakan. Terus Allah masukin neraka. Nah, kita bilang dua jawaban. Jawaban pertama, kalau Allah tahu masa depan terus nggak terjadi atau dibikin nggak jadi, berarti pengetahuan Allah tentang masa depan salah apa benar? Salah, ya nggak? Contoh, misalnya Allah tahu Abu Lahab nggak akan beriman. Nggak akan beriman nih Abu Lahab masa depan, nggak usah diciptakin deh.
Bisa gitu? Berarti pengetahuan Allah bahwasanya Abu Lahab gak akan beriman, salah dong. Paham nggak? Justru karena Allah tahu Abu Lahab akan kafir, maka itu pasti apa? Pasti terjadi. Nggak ada ceritanya, nggak logis malah kalau gitu nggak jadi diciptakan. Gitu Allah salah dong pengetahuan awalnya. Paham nggak? Itu kenapa begitu? Karena membayangkan Allah itu seperti manusia. Memang banyak penyimpangan akhirat dimulai dari menyamakan Allah dengan manusia. Kalau Allah tahu Perancis bahkan kalah dari Maroko, nggak ada ceritanya. Kalau gitu Allah sayang mungkin sama Dembele karena Muslim yang soleh. Gitu. Nggak usah deh. Nggak jadi Perancis ketemu Spanyol, jadi ditakdirin ketemunya Inggris misalnya. Nggak akan begitu. Kalau Allah tahu Perancis akan ketemu Spanyol dan akan kalah, maka itu pasti apa? Pasti terjadi. Kalau itu nggak terjadi, Allah bikin nggak jadi, berarti pengetahuan Allah tentang masa depan salah atau benar? Salah. Itu bodoh berarti Allah, tidak maha mengetahui. Paham ya? Jadi memang pertanyaan, kalau Allah tahu ini orang akan kafir, kenapa Allah terusin ciptain? Kenapa nggak jadi ciptain? Loh, kalau Allah nggak jadi ciptain, berarti Allah pengetahuan pertamanya apa? Salah. Itu yang pertama. Jawaban kedua, melengkapi. Taunya Allah itu tidak maksa. Tahu itu beda dengan apa? Tahu aja. Tahu, tapi tidak maksa. Semua manusia perbuatan sadar manusia itu manusia lakukan dengan kesadaran penuh, dengan pilihan dia, tidak dipaksa Allah. Tapi Allah tahu dia akan milih apa? Apakah taunya Allah ini memaksa? Enggak. Supaya lebih gampang kita pahami gini, misalnya kita semua udah tahu sekarang bahwa Abu Lahab nggak akan beriman, dia akan kafir. Kita udah tahu sekarang karena sudah terjadi. Apakah taunya kita sekarang nih memaksa Abu Lahab dulu? Enggak. Namanya pengetahuan itu tidak maksa. Ya. Nah, bedanya kalau kita baru tahu setelah terjadi. Kalau Allah sudah tahu sebelum terjadi. Jadi sebenarnya apa yang Allah tuliskan di takdir itulah apa yang manusia akan pilih. Jadi tulisan di takdir itu tidak memaksa pilihan-pilihan manusia. Justru itu adalah apa? Tulisan tentang apa yang akan dipilih manusia. Bedanya kalau tulisan manusia biasa ditulisnya nanti setelah sudah milih baru tahu. Kalau Allah sudah tahu sebelum apa? Sebelum milih. Nah, itu singkatnya dulu. Nanti detailnya insya Allah kalau di sesi pembahasan berikutnya. Sepertinya malam ini kita ada banyak pertanyaan, ya silakan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksa. Kita lanjut materi, ya gitu ya. Bisa dimengerti Ustadz Jihan? Jadi ntar malam memang sesi pertanyaan silakan. Tapi seandainya udah kehabisan ide pertanyaan, nanti lanjut materi. Gimana Ustadz Jihan? Oh gitu, oh ya oke, baik. Berarti tetap ada pertanyaan ya, tetap ada materi ya. Ya mungkin bisa jadi saya kasih space 50 menit kali ya, diingetin aja. Kita coba ntar 19.30 ya, kita coba dulu ya. Kalau nggak realistis ternyata mobilisasinya lambat ya, nanti kita sesuaikan. Sampai sini subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah setengah pembahasan loh. Walaupun kelihatan baru dikit di situ, tapi sebenarnya kalau untuk uraian itu udah setengah kira-kira. Kenapa? Karena memang yang rumit-rumit itu di awal. Jadi setelah itu banyak pengulangan. Ya. Silakan boleh. Yang akhwat.